Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang membunuh Chen Yun. Banyak tatapan kaget melihat pemuda itu jarak yang cukup dekat di dalam hutan yang diserap oleh kabut. Nama Xiao Yan telah menyebar liar selama periode waktu ini. Sangat jarang bahwa seseorang dari generasi muda bisa memaksa ahli seperti Fei Tian untuk bertindak secara pribadi. Selain itu, hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa orang ini dapat melarikan diri dari tangan Fei Tian. Ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Hampir tidak ada orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak tahu betapa menakutkannya iblis tua Fei Tian. Alis Xiao Yan hanya merajut bersama dalam menghadapi banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi dari sekelilingnya. Lengannya bergetar dan satin warna-warni di tangannya ditembak kembali sebelum ditarik ke lengan baju wanita yang berpakaian penuh warna. Kamu dapat berjalan di jalur kamu sendiri dan aku akan mengambil rute aku sendiri. Jika kamu tidak menggangguku, aku juga tidak akan menyerangmu. Xiao Yan menatap wanita berpakaian penuh warna itu sambil perlahan berbicara. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita ini cukup hebat. Selain itu, telah dipilih sebagai kandidat yang paling mungkin untuk posisi pemimpin paviliun petir angin berikutnya. Xiao Yan pasti tidak percaya bahwa dia tidak memiliki keahlian apapun. Saat ini, tujuan Xiao Yan adalah menjadi salah satu dari 10 nama itu. Dengan demikian, dia tidak ingin terlibat dalam konflik langsung dengannya. Tentu saja, dia tidak ingin menyia-nyiakan usahanya sejak awal. Sungguh nada arogan, aku juga tidak akan menyerang kamu sekarang. Aku akan menunggumu di kolam darah Gunung Surga. Jika kamu memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu, kami akan menyelesaikan dendam yang kamu dan paviliun petir angin miliki. Mata cantik wanita bermandikan mata itu menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut tertawa. Tawanya mengandung kedinginan. Tentu saja, jika kamu telah dikalahkan bahkan sebelum kamu mencapai kolam darah Gunung Surga, itu hanya akan berarti bahwa semua hal yang kamu capai adalah karena kamu meminjam kekuatan orang lain. Wanita berbaju warna-warni itu menekan jempol kakinya ke tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya seperti kupu-kupu yang menari. Dia mundur dengan flash sebelum dengan cepat menghilang ke kabut tebal. Xiao Yan tertawa dingin di hatinya ketika dia melihat wanita berpakaian warna-warni itu mundur. Tatapannya menyapu sekelilingnya saat dia perlahan berjalan ke arah lain. Sesaat kemudian, dia menghilang dalam kabut di depan banyak tatapan. Sayang sekali mereka tidak benar-benar bertarung. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi lebih kuat jika mereka berdua benar-benar saling bertukar pukulan. Kerumunan di sekitarnya pasti menjadi kecewa setelah melihat dua orang ini mengambil rute terpisah. Pergi setelah bertemu satu sama lain. Hihihi, mereka tidak bertarung sekarang karena mereka ingin mempertahankan beberapa kekuatan. Ada banyak bintang ajaib yang kuat di dalam pegunungan mata surga. Lingkungan dari kolam darah Gunung Surga sangat terkonsentrasi dengan mereka. Jika seseorang ingin mengisi melalui kerumunan binatang ajaib ini dan tiba di kolam darah Gunung Surga tanpa memiliki kemampuan, kemungkinan orang tersebut hanya mengejar kematian tanpa alasan. Namun, kedua orang ini pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit begitu mereka tiba di tempat tujuan. Semua orang mulai menuju jalan mereka sendiri setelah percakapan pribadi berlangsung untuk sementara waktu. Beberapa dari mereka sendirian sementara yang lain berada dalam kelompok. Setelah itu, mereka semua memasuki pegunungan.
Karena bagian dalam pegunungan memiliki kabut energi yang padat, efek yang diperoleh dari memiliki peta juga terbatas. Beberapa orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka untuk mencari, menguji untuk melihat apakah keberuntungan mereka bagus. Pegunungan yang tenang secara bertahap menjadi hidup ketika semua orang menyebar. Sejumlah orang yang tidak dikenal telah memasuki pegunungan Gunung Mata Surga kali ini. Jumlah besar orang ini telah menyebabkan pegunungan ini, yang terkenal karena banyak hewan ajaibnya, untuk dipenuhi dengan energi. Tentu saja, ada bahaya tersembunyi di tengah keaktifan ini. Namun, bahaya dan reward hidup berdampingan. Ada banyak binatang ajaib di pegunungan Mata Surga. Menambahkan ini ke energi yang luar biasa padat, pegunungan ini tidak memiliki harta alami. Jika seseorang cukup beruntung untuk menemukan sesuatu, ada kemungkinan bahwa seseorang akan mendapatkan banyak bahkan tanpa 1 dari 10 orang untuk masuk ke kolam darah Gunung Surga. Secara keseluruhan, kolam darah Gunung Surga mungkin dipenuhi dengan bahaya, tetapi bisa juga dianggap sebagai gunung harta karun. Selama seseorang memiliki keberuntungan dan kemampuan yang cukup, itu tidak sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Sosok Xiaoyan melintas dan muncul di dalam hutan yang diserap oleh kabut. Tatapannya menyapunya saat dia mengerutkan kening. Kabut ini dipadukan dengan energi yang tidak bisa dikeluarkan. Itu sangat menghalangi pandangan seseorang. Seseorang sama seperti lalat tanpa kepala di dalamnya, berulang kali berlari dengan cara acak. Peta sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa kolam darah Gunung Surga terletak di daerah-daerah dalam dari pegunungan Mata Surga. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah dalam jika aku terus berkeliling secara acak? Xiaoyan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak. Tubuhnya tiba-tiba melompat dan muncul di atas cabang pohon. Matanya menyapu sekeliling sebelum dia dengan cepat melompat. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di puncak pohon. Xiaoyan berdiri di puncak pohon dan menyapu matanya hanya untuk tertegun untuk menyadari bahwa kabut di atasnya bahkan lebih padat. Tatapannya tidak bisa melihat apa-apa bahkan jika itu kurang dari 10 meter darinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mendongak. Dia tanpa sadar menarik lehernya ke dalam melakukannya karena gelombang energi berwarna-warni yang sangat besar menyebar keluar dari atas. Gelombang tekanan energi yang tidak dapat dilawan menyebar, menyebabkan seseorang merasa takut. Aku tidak dapat menggunakan kekuatan Tuan Yao yang lama di dalam pegunungan Mata Surga. Jika tidak, efeknya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia tahu bahwa Nona Feng jelas tahu rute untuk mencapai kolam darah Gunung Surga. Dengan kemampuan dari paviliun petir angin, mereka seharusnya cukup akrab dengan kolam darah Gunung Surga ini. Masalah kabut seharusnya sudah lama diharapkan oleh mereka. Oleh karena itu, ia dapat bergegas ke tujuan tanpa rasa takut dan menghemat waktu yang terbuang di rute lain. Karena paviliun petir angin memiliki rute yang jelas, faksi lain seperti paviliun 10.000 pedang dan beberapa faksi yang lebih lemah kemungkinan juga akan membuat persiapan. Dengan demikian, kemungkinan jumlahnya akan melebihi 10. Xiaoyan cukup jauh di belakang mereka hanya pada langkah pertama ini. Adalah baik untuk memiliki faksi di belakang. Kolam darah Gunung Surga akan muncul 1 hari setelah gelombang energi muncul. Dengan kata lain, aku harus mencapai tempat itu dalam 1 hari. Kalau tidak, aku tidak akan memiliki berkat untuk menikmati kolam darah Gunung Surga. Xiaoyan dengan pahit tertawa. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba duduk dengan kaki disilangkan. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar dari antara alisnya.
Meskipun Xiao Yan tidak menyadari lokasi yang tepat dari kolam darah gunung surga, kemungkinan formasi kolam darah yang unik ini, di tengah-tengah pegunungan, akan membutuhkan jumlah energi murni yang luar biasa besar. Dengan kata lain, kolam darah gunung surga akan menjadi wilayah dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan. Persepsi spiritual Xiao Yan bisa menggunakan ini sebagai media untuk mencari. Selama dia mengunci area dengan energi terpadat dan pergi keluar untuk bergegas ke sana, sepertinya tidak ada yang salah. Setelah penyebaran cepat persepsi spiritual Xiao Yan, jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Arah di mana aliran energi juga secara bertahap digenggam oleh Xiao Yan. Bagian utara iya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sekitar setengah jam kemudian. Tatapannya tiba-tiba berubah ke utara. Dari persepsinya, energi pegunungan ini tampaknya samar-samar berkumpul ke arah itu. Xiao Yan melompat ke depan setelah mengunci posisi. Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut ke tanah, mengejutkan seseorang yang kebetulan ada di tempat ini. Saat orang itu dengan cepat melangkah mundur, senjata di tangan mereka mengeluarkan suara berdentang saat itu sedang ditarik. Xiao Yan mengabaikan orang ini yang tampak sangat menakutkan. Jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang menabrak kabut tebal dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia dengan cepat menjelajahi hutan, bergegas ke tempat pengumpulan energi yang terletak di persepsi spiritualnya dengan kecepatan tercepatnya. Xiao Yan menemukan cukup banyak orang direcoki oleh bintang ajaib sepanjang jalan. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit. Namun, dia tidak berhenti. Sosoknya bergeser melewati dengan cara seperti hantu. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jika ada bintang ajaib tersembunyi dalam kabut tebal selangkah lebih maju dari yang lain. Oleh karena itu, ia menghindari diblokir oleh bintang ajaib selama di perjalanan. Kecepatan kemajuannya sangat cepat sehingga menakutkan. Xiao Yan menggunakan kecepatan yang sengit dan cepat ini untuk maju selama 1 jam sebelum dia sedikit melambat. Setelah masuk secara bertahap ke daerah-daerah pegunungan yang dalam, kekuatan sihir hewan yang tersembunyi di dalam kabut tebal juga tampak lebih kuat. Dia pasti akan menarik bintang ajaib jika dia terus tanpa rasa takut maju. Meskipun Xiao Yan tidak takut, dia benar-benar tidak ingin berakhir melambat karena mereka. Jari kaki Xiao Yan ditekan pada cabang pohon dan sosoknya dengan cepat bergegas ke depan. Matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, dan dia tidak menciptakan suara sekecil apapun ketika dia mendarat di tanah, muncul seperti hantu. Sosok Xiao Yan sekali lagi melompat ke pohon besar. Dia baru saja akan maju ketika jantungnya bergerak. Tatapannya memandang ke arah titik yang tidak jauh di depannya. Manusia dan binatang bertempur di tempat itu. Ketika dia melihat binatang ajaib besar, Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Dia sedikit terkejut di hatinya saat dia berkata, ini benar-benar peringkat 6 bintang ajaib. Tatapan Xiao Yan berhenti di bintang ajaib. Setelah itu, ia beralih ke sosok manusia yang menghadap binatang itu. Siapapun yang bisa mencapai tempat ini pada saat ini jelas bukan orang biasa. Orang di depannya sepertinya bukan pengecualian. Sosok manusia mengenakan pakaian hitam terang dan terlihat cukup muda. Wajahnya dingin dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya. Ada aura pedang tajam yang dipancarkan samar-samar darinya. Dari tampak bekas luka di sekelilingnya, sepertinya orang ini telah bertukar pukulan dengan peringkat 6 bintang ajaib ini. Namun, bajunya masih tetap bersih. Jelas, dia tidak dirugikan. Wajah pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit ketika Xiao Yan tiba di tempat ini.
Tangannya perlahan-lahan meraih gagang pedang di punggungnya dan langkah kakinya dengan lembut bergeser. Segera, dia bergegas maju. Melihat tindakan pria berpakaian hitam, peringkat 6 bintang ajaib memancarkan raungan. Itu bergerak 4 kakinya dan dengan kejam menerkam ke arahnya. Zing! Manusia dan binatang saling berpapasan dengan cara yang seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat. Dentang! Pria berpakaian hitam itu berdiri tegak dan longsword di tangannya perlahan dimasukkan ke sarungnya di belakangnya. Binatang ajaib besar telah runtuh di tanah. Sungguh gerakan pedang cepat. Mata Xiao Yan menyipit sedikit. Dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat samar-samar pria muda berpakaian hitam yang sedang menggambar pedang. Orang ini cukup kuat. Sudah cukupkah kamu melihatnya? Pria berpakaian hitam perlahan mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan tertegun di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya melesat ke arah Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara lemah. Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pandangannya ke atas pria berpakaian hitam, dan berkata, "Aku hanya lewat. Tidak perlu cemas." Mata pria berpakaian hitam dengan dingin mempelajari Xiao Yan. Usia pihak lain sepertinya sedikit lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah dari bertarung dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Jantungnya sedikit kaget, meskipun ia jelas tahu bahwa orang-orang yang bisa tiba di tempat ini pada waktu itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa membuatnya merasa sedikit bahaya. "Aku Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Kamu tampak sedikit asing. Bolehkah aku tahu faksi mana kamu berasal atau klan mana asal kamu?" Pemuda berpakaian hitam itu menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di Dataran Tengah. Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih detail. Memang benar untuk bertanya sedikit lagi ketika seseorang menjelajahi dunia. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batas mereka dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan apa-apa. Untungnya, Paviliun 10.000 Pedang Tang Ying ini bukan orang seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir di tempat ini. Itu akan sangat disayangkan untuk setengah dari pelatihan seumur hidup dan harapan besar dari fraksinya. 10.000 Paviliun Pedang. Xiao Yan merasa terkejut di hatinya ketika dia mendengar nama ini. Itu tidak terduga bahwa orang ini adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Selain itu, nama Tang Ying adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga seorang muda, orang berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari Paviliun Petir Angin. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan membalas, "Xiao Yan." "Xiao Yan." Ekspresi kaget muncul di wajah dingin Tang Ying ketika dia mendengar nama ini. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan yang baru-baru ini memiliki konflik panas yang berapi-api dengan Paviliun Petir Angin. Xiao Yan tersenyum dan menyebut dengan santai, "Ini hanya sedikit konflik." Mata Tang Ying tanpa sadar berubah sedikit ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menembus 9 formasi penjara petir surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh itu benar-benar karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang rumor katakan, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lainnya dalam kompetisi kolam darah gunung surga kali ini selain orang-orang dari 3 paviliun lainnya.
konflik kecil tidak akan bisa menarik keluar iblis tua seperti Fei Tian. Tang Ying juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah secara acak mengucapkan beberapa kata, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Mudah-mudahan, aku akan dapat bertemu kamu di panggung Gunung Surga. Pada saat itu, kami mungkin dapat bekerja bersama. Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tanpa daya menggeleng ketika melihat orang ini berjalan sangat cepat. Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang hati-hati. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan seseorang yang tahu jalannya, tetapi pihak lain tampaknya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan. Namun, masuk akal ketika Xiao Yan memikirkannya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah Gunung Surga, akan ada pesaing tambahan. Siapa yang ingin menemukan lawan untuk mereka sendiri tanpa alasan? Tapi apa sebenarnya arena Gunung Surga yang disebutkan oleh orang ini? Tempat ini sangat asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut ketika jari-jarinya menekan cabang pohon. Tubuhnya seperti burung besar yang jatuh ke bawah. Akhirnya, dia juga masuk ke kabut tebal. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang ia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan binatang ajaib di sekitarnya secara bertahap semakin kuat. Selain itu, cukup banyak binatang ajaib yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak bisa berhasil melarikan diri dari mereka semua. Tentu saja, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Oleh karena itu, kecepatannya sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki jalan dan tidak mungkin baginya untuk datang ke tempat ini tanpa bergantung pada aliran energi. Jajaran gunung mata surga tak terbandingkan luasnya ini, bersama dengan kabut berlama-lama, membuatnya tampak seperti labirin. Jumlah orang di sekitar menurun lebih dalam Xiao Yan menuju ke pegunungan. Xiao Yan hanya bertemu dua orang lainnya setelah Tang Ying. Kedua orang ini cukup kuat dengan mereka berdua berada di kelas Do Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran intens dengan peringkat 6 binatang ajaib ketika Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas bahwa persepsi dua orang ini tidak setajam Tang Ying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka sebelum pergi dengan tenang. Waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiao Yan sedang menuju ke depan. Setelah perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak dapat melihat 5 jari seseorang. Setelah datangnya malam, binatang ajaib dalam kisaran pegunungan mata surga tampaknya telah menjadi lebih banyak aktivitas. Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar sebelum bergema melintasi pegunungan. Lingkungan semacam ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan yang lain yang memiliki peta akan berhenti bepergian pada saat ini. Seharian penuh bepergian dan bertempur dengan binatang ajaib akan membuat mereka kelelahan. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk dengan cepat memulihkan diri, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan bertahan selama sisa perjalanan menuju kolam darah surgawi. Xiao Yang juga ragu-ragu dalam menghadapi lingkungan mengerikan semacam ini untuk bepergian. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai bepergian. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan trik dengan mengandalkan merasakan aliran energi.
Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak ia bertemu Tang Ying pada siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan bepergian. Sepertinya dia lebih jauh ke depan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin menyusul orang-orang itu, dia harus melakukan perjalanan di malam hari. Ini mungkin sangat berbahaya, tetapi beruntung bahwa dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan dapat mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga berubah menjadi bayangan hitam buram, dengan cepat bergerak melalui hutan yang gelap ini. Blar. Sesosok tiba-tiba muncul di dalam hutan yang gelap di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Segera, sebuah telapak tangan dicetak dengan kuat pada tubuh binatang ajaib yang disembunyikan ke samping. Pasukan itu melonjak keluar dan mengguncang binatang itu sampai bertabrakan kuat dengan batang pohon. Itu telah kehilangan nyawanya sebelum sempat meraung. Seorang tokoh manusia dengan lembut mendarat di sebuah cabang pohon di tengah kegelapan. Dia menghembuskan nafas kasar dan Moonlight Stone dicabut. Cahaya hangat terpancar, dan segera tercermin oleh kabut di sekitarnya. Namun, wajah muda Xiao Yan terungkap dengan bantuan cahaya. Perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diperkirakan Xiao Yan. Cukup sejumlah binatang ajaib yang kuat dan licik yang tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsa mereka untuk menyerahkan diri kepada mereka. Jika Xiao Yan tidak memiliki bantuan persepsi spiritual, itu mungkin bahwa setidaknya lebih dari 10 cedera akan muncul di tubuhnya. Bahaya jajaran gunung mata surga telah melampaui harapannya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulutnya saat pandangannya melirik mayat binatang ajaib dengan jarak yang cukup dekat. Dia dengan cepat duduk bersila. Bepergian sepanjang malam telah membuatnya kelelahan. Selain itu, bertarung dengan monster ajaib yang bermasalah sepanjang jalan telah menggunakan sedikit kekuatannya. Xiao Yan hanya perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama hampir setengah jam. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran menjadi semakin jelas. Xiao Yan semakin dekat ke lokasi itu. Aku harus berusaha lebih keras. Mudah-mudahan, aku akan dapat menyusul mereka sebelum pagi tiba. Xiao Yan menjilat mulutnya dan diam-diam tertawa. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak waktu beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Namun, perjalanan pahit ini bukan tanpa efek. Ada total 5 hingga 6 orang yang diambil alih oleh Xiao Yan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusianya terseok-seok melalui kegelapan. Orang ini agak terlalu berani. Xiao Yan tidak peduli dengan keterkejutan di hati orang-orang ini. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi jauh lebih terang. Jelas, malam secara bertahap menarik diri. Ketika langit secara bertahap cerah, binatang ajaib, yang luar biasa aktif di malam hari, juga secara bertahap menarik diri. Binatang itu mengaum di pegunungan juga melemah. Xiao Yan mendarat dengan lembut di pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung dalam kabut menyebabkan wajahnya mengungkapkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tidak heran ia mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah surgawi. Sangat mungkin bahwa tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga, Xiao Yan dengan lembut bergumam.
Dia segera menarik perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan tiba di tempat tujuannya. Xiaoyan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar mengungkapkan senyuman yang tampaknya telah menempatkan beban berat ke bawah. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar pisau bertabrakan serta ledakan energi ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya. Tatapan Xiaoyan melirik ke arah kirinya sebelum ditarik dengan cepat. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiaoyan bukan orang suci dan tidak menghabiskan upaya untuk membantu setiap orang yang dilewatinya. Dengan gelengan kepalanya, Xiaoyan pindah jari kakinya, dan terus maju. Namun, sesaat dia akan bergerak, seruan wanita yang bergerak menembus kabut dan ditularkan ke telinga Xiaoyan. Segera, sosoknya, yang akan berkedip, benar-benar menegang. Suara ini bergerak dan indah. Sepertinya pemiliknya cantik. Selain itu, Xiaoyan tidak terbiasa dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.